Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Kepala Sekolah, Pak Bambang SPDLPD, serta teman-teman Bapak Ibu Guru SDN Sedotan POS 148 yang kami hormati. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini dapat menghadiri undangan kami dalam kegiatan workshop tentang budaya positif. Untuk kegiatan hari ini, susunan acaranya yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga inti acara, yang keempat nanti penutup. Baiklah, kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, yang saya hormati Pak Widi dari ini sebagai narasumber, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir. Alhamdulillah, yang pertama dan yang utama kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Panjenengan semua, saya hari ini masih hidup kesehatan lahir batin, dapat menghadiri workshop Pak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu, untuk kesekian kalinya saya terima kasih. Panjenengan mendukung semua program sekolah, baik itu sekolah yang diadakan kita bareng-bareng sekolah, sekolah yang diadakan kepala sekolah, sekolah yang diadakan salah satu, salah dua, atau salah tiga dari teman-teman guru kita. Dan hari ini adalah giliran dari Pak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Saya dari awal sudah sering bilang kepada teman-teman semua, terutama Pak Ibu, bapak-bapak saya, satu, tidak, kalau bisa ada hasil, artinya bermanfaat gitu. Jadi ini mengundang Bapak Ibu semuanya, tapi mempertimbangkan kondisi kita juga jarak rumahnya juga jauh, kemudian ada yang memiliki bayi kecil juga, jadi beberapa memang tidak kami. Bapak Ibu, terkait undangan yang kami sampaikan, hari ini kita akan melaksanakan workshop ya. Nanti kita diskusi, sharing ya, saling berbagi tentang budaya positif. Nah, budaya positif yang mungkin nanti kita dapat kita laksanakan di kelas kita atau di sekolah kita gitu. Bapak Ibu sudah melihat salah satu modul di PNM budaya positif? Sudah pernah lihat ya? Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan yang disiplin positif ya, kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan, nanti materinya itu tidak jauh beda dari situ. Dan nanti untuk hasilnya ini nanti mungkin bisa dimasukkan ke aksi nyata dengan di modul tersebut, ya, gitu. Jadi sekali menjadi Oke, cakupan pembahasan pada pagi hari ini ada 6 aspek ya, tentang disiplin positif, kemudian teori motivasi, kebutuhan dasar manusia atau budaya, membuat keyakinan kelas, menyusun keyakinan kelas. Kalau zaman dulu kita mengenal tata tertib, atau aturan ya, sekarang diganti dengan keyakinan kelas. Ya, nanti apa bedanya dengan peraturan dengan keyakinan kelas itu apa? Ya nanti kita bahas lebih lanjut. Yang keenam, segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini salah satu cara digunakan ketika menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi siswa. Ya, misalnya ada siswa yang sering terlambat, atau siswa yang tidak mengerjakan tugas, atau siswa yang tidur di kelas dan sebagainya. Lanjut. Yang keenam, segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini salah satu cara digunakan ketika menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi siswa. Ya, misalnya ada siswa yang sering terlambat, atau siswa yang tidak mengerjakan tugas, atau siswa yang tidur di kelas dan sebagainya. Ya, kita nanti menggunakan segitiga restitusi.
Pertama, ini saya ambil dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh dan petani ya. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasuh ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kita sebagai guru itu ibaratnya adalah seorang petani gitu ya. Petani. Ya. Anak-anak itu adalah bibitnya, ya, bibitnya. Ya. Seorang petani yang bagus untuk menghasilkan padi yang bagus itu kira-kira harus apa? Apa? Disiangi, dipupuk, apa juga pemilihan hari. Oke. Langkah-langkah pertama yaitu memilih bibit yang bagus, yang unggul, bibit unggul. Setelah itu baru melaksanakan penanaman. Penanaman selesai, setelah penanaman, terus sebelum penanaman kan pencangkulan dulu, tanahnya dicangkul dulu ya, baru penanaman. Setelah itu perawatannya lewat pemupuk, yaitu memilih bibit yang bagus, yang unggul, bibit unggul. Setelah itu baru melaksanakan penanaman. Penanaman selesai, setelah penanaman, terus sebelum penanaman kan pencangkulan dulu, tanahnya dicangkul dulu ya, baru penanaman. Setelah itu perawatannya lewat pemupukan ya, pembasmian sama dan lain-lain. Terima kasih Bu Rina ya. Terima kasih Bu Rina ya. Jadi pertama bibit yang unggul dulu, kemudian perawatannya, ya, pengolahan tanah dan sebagainya. Tetapi muncul pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Kita sudah punya bibit yang unggul, tetapi cara merawat kita salah, nanti hasilnya seperti apa? Jadi ya, pasti hasilnya akan jelek, buruk. Ya di sini peran kita. Jadi guru itu petaninya. Kalau bibit yang jelek kita rawat dengan baik, pasti hasilnya juga akan baik. Nah, jadi logikanya seperti itu ya Pak Ibu. Jadi kita sebagai guru itu adalah petaninya. Bagaimana cara ngopengi, merawat ya anak-anak ini ya supaya nanti tumbuh menjadi yang baik. Ya, kadang kan kita berpikir harus pancene bibitnya elek, harus elek. Ya, seperti itu sebenarnya kita tidak boleh seperti itu. Gitu. Ya, nanti kita masuk ke kotak selanjutnya. Ya. Dari sini sudah paham ya Pak Ibu. Ya, ini sesuai dengan filosofi pemikirannya dengan orang ternyata Bapak Ibu. Bahwa kita itu sebagai guru ibaratnya adalah seorang petani yang menanam padi. Meskipun bibitnya baik, ya unggul, kalau cara merawat kita salah, pasti hasilnya juga jelek. Gitu. Oke, cakupan disiplin positif itu ada banyak sekali di sini guys. Nanti kita bahas satu-satu. Di situ ada teori kontrol, ya, teori William dari Dr. William Glasser ya. Kemudian ini ya, teori kontrol itu Anda tidak dapat mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian sebenarnya semua perilaku itu punya tujuan. Jadi tindakan apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan siswa itu ada tujuannya masing-masing ya. Kemudian model berpikir banyak sekali ya. Terus di situ ada 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan makna disiplin. Kontrol. Oke, sebelum ke situ ini ada sebuah pertanyaan, silakan dicermati. Mari kita tanyakan pada diri kita, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Misalnya, Bu Usmi ke sekolah, datang tepat waktu, itu kira-kira motivasinya apa? Tidak akan ngasih aku walaupun saya ada acara di Bali RW, acara apa, saya selalu datang tepat waktu atau lebih dahulu kadang-kadang. Karena apa? Karena dorongan dari diri saya sendiri. Ya, apa? Dorongannya apa?
disiplin supaya saya dapat disiplin tepat waktu. Disiplin gitu ya. Kalau Bumin tadi, ya Bumin. Jangan ada karena memenuhi kebutuhan si Agus gitu ya. Bisa jadi. Apa yang kita lakukan itu ternyata ada sebuah motivasi ya. Dan nanti kita akan mengubah paradigma tentang motivasi itu ke arah yang lebih positif. Ya. Kemudian kita coba kedua. Ini sebuah percobaan. Ada teman Anda melakukan kegiatan coba buka Bu. Anda adalah A, tugas Anda adalah menghafalkan salah satu tangan Anda, ya dihafalkan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepala Anda itu sesuatu yang berharga, ya sesuatu yang berharga yang perlu Anda menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Tidak, rasanya apa? Karena itu sangat pribadi. Kalau kita misalnya punya sesuatu dan kita sampaikan ke orang lain sampai orang lain itu mengerti, kalau itu memang orang itu tidak paham akan diri kita malah jatuh. Kalau saya atau langsung ke Tuhan. Tidak. Ada yang lain? Pak Pandi. Bisa iya, bisa tidak tadi kabarnya. Bisa iya dibuka alasannya. Kita mempunyai sesuatu hal yang tidak itu kita tunjukkan ke orang lain. Yang berharga. Yang penting untuk kehidupan kita. Dan itu harus dijaga. Harus jangan benar-benar. Itu bisa dibuka. Tergantung dari keinginan dari yang menjaga tersebut. Ya. Tidaknya itu tidak boleh dibuka. Juga sama tergantung dari keinginan. Apa kita ingin mempertahankan hal yang sesuatu tersebut atau kita hanya ingin merelakan kepada orang lain. Bisa iya, bisa tidak. Oke, jawab tidak. Ya. Gurika. Oh, Gurika mana? Oke, dari dua jawaban tadi itu tidak ada yang salah Bapak Ibu. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Bu Eda menjelaskan dia tidak mau membuka karena beliau ini sudah meyakini ya nilai-nilai ini ya benar-benar tertanam dalam dirinya. Jadi apapun yang terjadi, entah ada dorongan dari luar apapun, beliau tidak akan membuka ya apa yang sudah menjadi ini. Nah, tanggung jawabnya tadi. Kalau Pak Pani bisa membuka, bisa tidak, tergantung pada dirinya. Ya dari situ kita belajar Bapak Ibu bahwa terkait dengan teori kontrol, sebenarnya kita itu tidak bisa mempengaruhi orang lain, tidak bisa menyuruh orang lain untuk berbuat apa, ya sesuai dengan kehendak kita, tidak boleh. Jadi yang memegang kendali atas diri kita adalah diri kita sendiri, gitu ya. Nah ini tadi berangkat dari sini kita coba untuk menanamkan ke anak-anak bagaimana menciptakan suatu motivasi internal kepada anak supaya mereka itu meyakini nilai-nilai ya nilai-nilai positif yang ada di dirinya untuk senantiasa dilakukan. Contohnya seperti ini, misalnya Bu Usmi ini mengajar kelas 1. Bu Usmi selalu memberi penghargaan ke anaknya, misalnya kalau berhasil diberi bintang atau diberi makanan gitu ya. Ketika Bu Usmi ini tidak masuk kelas, tidak mengajar, misalnya Bu Eni masuk untuk mengajar, nah Bu Eni tidak tahu biasa Bu Usmi ini untuk memberikan bintang, memberikan makanan. Kira-kira anak si diajar itu akan apa enggak? Enggak. Nggih, paham nggih, Mas? Seperti itu. Oke. Terkait dengan ini ada teori kontrol, ya, 5 teori kontrol, ya. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya tidak bisa guru itu mengontrol murid. Nah, itu cuma ilusi. Jadi tidak bisa. Anak melaksanakan perintah guru itu pasti ada motivasi. Pertama mungkin karena penghargaan, ya. Yang kedua karena takut hukuman, ya. Penghargaan, hukuman, gitu ya. Terus apa lagi? Ya takut disengeni guru deh, gitu ya. Ya sebenarnya itu ilusi. Jadi itu sebenarnya tidak bisa kita mengontrol murid itu. Itu karena respon anak untuk memenuhi kebutuhannya. Karena dia takut dimarahi tadi ya. Karena dia takut karena dia ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya gitu.
Ya. Kemudian yang kedua, ilusi semua penguatan positif bermanfaat. Ternyata Bapak Ibu, penguatan positif ada juga ketidakbermanfaatannya. Gitu ya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu sebenarnya salah. Ya. Kadang tambah bikin anak itu semakin minder, semakin semakin kecewa gitu ya. Yang keempat, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu masih sering memaksa siswanya? Nah, sebenarnya ini kita tidak bisa untuk memaksa. Itu ilusi ya, tidak bisa. Kita memaksa aja bisa. Memang dia melakukan itu memang karena kehendak. Kontrol dalam diri. Kita lanjut dulu. Nanti kita bahas penghargaan. Ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Dijawab Husni. Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Jatuh kepalanya tidak pecah. Menjaga keamanan, tidak jatuh kepala tidak pecah. Kalau berani, sama. Patuhi tata tertib, oke. Ada lagi? Takut kena tilang. Oke, ada lagi? Biar tidak panas terkena sinar matahari. Di antara mematuhi tata tertib, oke. Ada lagi? Takut kena tilang. Oke, ada lagi? Biar tidak panas terkena sinar matahari. Di antara Bu Agus tadi, kira-kira yang motivasinya bertanya lebih lama itu yang mana? Supaya tetap menggunakan helm itu. Berarti kalau tidak ada polisi, nggak gawe. Berarti itu hanya sekedar motivasi karena takut hukuman. Tapi di situ ada nilai ya. Nilai apa? Nilai keamanan keselamatan. Tugas kita di situ menanamkan nilai keamanan keselamatan itu. Ya, berarti meskipun polisi tetap menggunakan sama halnya di kasus kedua, menggunakan masker, mencuci tangan dan sebagainya. Ini terkait dengan apa? Kesehatan. Oke. Ya. Ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat itu pelatihan? Ya, misalnya ada pelatihan, kalau kalian harus datang tepat waktu. Kenapa? Oke, monggo bagus. Terkait dengan keyakinan kelas, berdiri tak menjadi. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Saya satu, disiplin. Jadi pada saat kita tepat waktu, diri kita sudah sesuai dengan aturan itu, insya Allah anak-anak juga akan mengikuti gurunya. Kalau gurunya telat, ya mohon maaf, nggak berharap kulitnya tepat waktu rasanya nggak mungkin. Satu, yang kedua, paling tidak kalau dari dalam diri sendiri pasti kalau saya tidak telat itu malu. Jadi sebaiknya jangan sampai terlambat. Mungkin itu Pak Widi, terima kasih. Apa yang dilakukan Bu Agus tadi sudah memunculkan motivasi dari dalam dirinya. Istilahnya Bu Agus itu sudah menghargai nilai-nilai, ya nilai-nilai motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya terkait dengan kedisiplinan, ini terkait dengan profesionalisme kita sebagai guru. Jadi ibaratnya seperti tadi Bu Husni, kenapa Bu Husni tiap pagi berusaha datang tepat waktu agar terlambat, tidak terlambat? Ya, mungkin karena sudah ada nilai ya dalam dirinya, keyakinan bahwa saya itu punya tanggung jawab. Ya, kalau saya telat, saya akan ditunggu anak-anak. Bukan karena takut hukuman, bukan karena takut si Agus itu apa. Bukan karena
penghargaan yang aku udah esok terus nanti dikai hadiah kalau kepala sekolah aku gitu ya. Bukan karena itu ya. Gitu, lanjutkan ya. Nah, kita masuk ke sini. Nah, ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Takut karena dihukum, karena tidak nyaman, gitu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, supaya nanti akhir tahun kakak aku lagi balik sama Pak Bambang. Gitu ya. Yang ketiga, itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari ketiga ini, poin 1 dan 2 itu masih motivasi taraf eksternal. Jadi motivasi ya yang kita dapat dari luar, ya dari bukan dari diri sendiri. Ya, kalau motivasi internal itu adalah tujuan dari disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukan. Misalnya, saya akan menjadi orang yang disiplin apabila saya bisa datang tepat waktu. Gitu ya. Nah, saya menjadi orang yang bertanggung jawab gitu ya, bila bisa melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban. Nah, seperti itu. Ya. Dari ketiga teori motivasi ini, ya memang fokus kita nanti bagaimana memunculkan motivasi yang ketiga ini, motivasi internal ini, ya, ke dalam diri kita sebagai pendidik atau kepada anak-anak sebagai peserta didik. Lanjut, ya, kita berangkat dari nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang diyakini atau disepakati bersama. Jadi nilai-nilai yang kita sepakati bersama. Kalau dalam pendidikan ya, tujuan pendidikan Indonesia itu ada nilai profil pelajar Pancasila. Ada nilai apa saja? Mandiri, kreatif, bernalar kritis. Ya, ada 6 itu ya Bapak Ibu ya, berkeinginan lokal, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa dan sebagainya. Nah, di sini yang saya akan coba menunjukkan nilai-nilai yang lain. Selain nilai-nilai ini, ternyata masih ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita terapkan. Nah, ini Bapak Ibu kelihatan ya, dapat besar, masih belum kelihatan. Oke, ini ada nilai profil pelajar Pancasila, iman, dan sebagainya, mandiri, bernalar kritis, kebijakan, gotong royong. Kemudian ini ada nilai dari Ibu Primary Years ya, program PIB. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias dan sebagainya. Kemudian di sini ada 9 pilar karakter, ya, ada cinta Tuhan, kemandirian, kejujuran, hormat, percaya diri, kepemimpinan, toleransi, kedamaian dan sebagainya. Ini ada juga yang ini dapat dipercaya, urus hati, hubungan yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya. Petunjuk hidup ada peduli, kenalan, bekerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha dan sebagainya. Kemudian ada 7 nilai yang esensi ya, the 7 essential virtues ya. Apa Pak virtues ya? Pak yang dari sastra Inggris. Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan dan sebagainya. Jadi ada banyak nilai-nilai kebajikan universal yang dapat kita ambil. Oke, sekarang kita masuk ke kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu kita ambil dari nilai-nilai kebajikan universal. Ya, dari nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada 2 kolom seperti ini ya, kesepakatan kelas, ini juga kesepakatan kelas. Saya dulu pernah membuat ini, ya, ini kesepakatan kelas saya, tapi ini
setelah saya mendapatkan pengetahuan ini ya, mendapatkan informasi ini, ternyata yang saya buat itu masih salah. Jadi saya memperbaiki. Nah, ini ketika di awal tahun ajaran baru itu. Yang pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang kedua, kami guru dan murid saling menyayangi. Ini yang disampaikan kelas yang mana? Ingat, kata kuncinya harus berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Bapak Ibu yang mana? Enggak, yang pertama dulu, datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang sana, kami guru dan murid saling menyayangi. Yang kesepakatan kelas yang mana? Oke, ya? Sendiri yang mana ya? Datang waktu. Sepakat? Nah, ini sama dengan saya dulu. Ingat Bapak Ibu, kebajikan keyakinan kelas itu diambil, kesepakatan kelas diambil dari nilai-nilai kebajikan universal. Jadi cenderung ya, nah kami dan guru saling menyayangi. Jadi di situ tidak ada apa kayak perintah larangan gitu ya. Kami dan guru saling menyayangi. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. B, kami murid semangat belajar. Memang. Oke, yang semangat belajar. Nggak paham ya? Oke. Yang kedua, selanjutnya berdoa sebelum dan sudah kegiatan. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Gimana? Yang C. Yang peduli. Di situ ada nilai universal peduli, semangat. Oke, itu gaya Pak Ibu ya. Jadi tidak berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kalau berdoa dan sesudah kegiatan, ini bisa diganti apa Bapak Ibu? Diganti apa? Bisa diganti apa? Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Oh, iya, ganti apa? Memiliki rasa iman dan takwa, gitu ya. Iman dan takwa itu kan luas, tidak hanya berdoa saja, gitu ya. Kalau berdoa saja ya cuma berdoa saja, gitu. Ya. Aktif dalam pembelajaran. Nah ini diganti apa? Iya, kami murid semangat belajar. Kalau murid semangat pasti akan. Oke, sekarang kita masuk ke ini. Bapak Ibu silakan diberi nama kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Langkah pertama, silakan tuliskan peraturan-peraturan kelas atau peraturan-peraturan sekolah yang ada. Contohnya seperti ini, tidak boleh datang terlambat, ya. Terus apalagi tulis sebanyak-banyaknya, oke? Peraturan kelas boleh, peraturan sekolah boleh, ya. Ini diberi kelompok ya, kelompok 1 diberi nama kelompoknya, anggotanya, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Monggo ditulis dulu. Pertama, tulislah peraturan kelas atau peraturan sekolah yang ada. Bisa 10 atau berapa. Ya, nomor 1, 2, 3, dan 4. Tidak apa-apa. Tidak makan dan minum di kelas.
tidak buat sampah di kelas itu nanti sederhana. Pakai kata-kata yang sederhana saja. Silakan dari yang jenengan tuliskan itu dirubah bentuk-bentuk yang positif, kalimat positif. Tidak apa-apa, ditulis lagi saja. Di bawahnya, tulis bawahnya atau sampingnya, di mana gitu. Datang lebih awal. Misalnya, buat kalimat positif. Kalau datang tepat waktu misalnya ganti datang lebih awal. Ya. Kalau datang lebih awal pasti kan tidak terlambat. Nanti dipresentasikan ke depan, nanti teman yang lain menanggapi gitu ya. Dirubah menjadi kalimat-kalimat positif, yang kalimat-kalimat negatif tersebut. Misalnya tidak mengejek teman itu diganti apa? Teman-teman. Menyayangi teman. Mencintai teman. Lu mau pacaran kamu? Kalau kalimat jenengan sudah positif ya ditulis lagi aja di bawah. Nah, betul, tidak berkata kotor diganti berbicara dengan sopan. Bagus. Tidak membuang sampah sembarangan bisa diganti menjaga kebersihan. Orang tua. Tidak menghina orang tua bisa diganti apa? Menghargai sesama Menghina kaki saja. Kalau orang tua kaki bawa benda yang murah. Tidak membawa benda. Ayo jangan bawa benda yang murah. Bawa benda yang murah. Bawa benda yang murah saja. Jangan bawa tidak membawa benda berharga itu kan belum tentu. Misalnya aku boleh pensil boleh, aku benda ini berharga untuk kelas itu kita ubah dari peraturan sekolah yang masih ada kalimat-kalimat negatif kita ubah ke kalimat positif. Sekarang peraturan positif itu jangan identifikasi terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Misalnya datang lebih awal itu ada nilai kebajikan universal apa di situ? Disiplin, apalagi komitmen, ya universal yang diyakini, ya nilai-nilai keyakinan kelas yang harus diyakini oleh anak-anak itu nanti, ya. Memakai seragam itu ada nilai, nah disiplin, ada komitmen, ya. Misalnya memperhatikan guru ketika menjelaskan, gitu ya. Itu ada nilai menghargai. Silakan dituliskan
nilai-nilai kebajikan bersama. Dikali ya Bu Ismi ya, dikali pakai sepeda warna lain ya, biar kelihatan nilai-nilainya ya. Kalau Bu Rina sudah menuliskan dengan warna lain sudah bagus. Ya nilai-nilainya silakan dikali dengan warna berbeda supaya kelihatan. Disiplin boleh, komitmen juga ada. Ya. Nilai universal yang terkandung di dalamnya itu apa? Masuk kesederhanaan, masuk. Boleh. Banyak sekali nilai universal tadi Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan tadi, banyak. Mungkin ada kemandirian di situ, silakan dituliskan kalau ada kemandirian, terutama nilai-nilai yang terkait dengan P5 profil pelajar Pancasila. Ya. Tidak bermain di dalam kelas. Nah, kalimat positifnya bagaimana? Ya apa kira-kira apa? Ganti saja nih, bermain di halaman sekolah. Tidak usah bingung. Kalau bermain di halaman otomatis kan nilai tidak di kelas. Nah, langkah-langkah ini nanti bisa Bapak Ibu gunakan menyusun keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Silakan difoto, itu bisa buat aksi nyata di PMN. Lumayan 1 sertifikat. Tapi betul apa salah langkah-langkah ini? Sudah ya? Oke. Masih ada satu lagi. Oke. Nanti silakan ini dulu silakan presentasikan ke depan ya. Satu kelompok ya, kelompok itu nih. Kita mulai dari siapa Bu? Yang sudah siap. Kelompok 1 dulu. Monggo Bu sini dipimpin. Di bawah maju ke depan dulu Bu Emi. Peraturan sekolah supaya lebih luas. Peraturan sekolah yang kami ambil yaitu nomor 1, tidak boleh datang terlambat. Kedua, memakai seragam lengkap. 3, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Keempat, bel berbunyi siswa memasuki kelas. 5, setiap hari Senin mengikuti upacara bendera. Dan keenam, patuh dan hormat pada warga sekolah. Ketujuh, tidak ada bullying. Kemudian untuk dari peraturan dari tugas yang ke-1 kami jabarkan menjadi tugas yang kedua yaitu kalimat positif ya Pak ya, kita menjadi kalimat positif yang datang lebih awal, yaitu berarti kita melakukan disiplin atau komitmen. Kemudian memakai seragam lengkap juga merupakan disiplin dari peraturan sekolah, kita melaksanakan disiplin.
menjaga kebersihan sekolah. Kalimat kata positifnya yaitu hidup sehat. Bel berbunyi, semua siswa memasuki kelas, juga disiplin atau komitmen. Kemudian yang kelima, rajin mengikuti upacara dengan tertib dan hikmat, juga disiplin atau komitmen dari upacara itu. 6. Sopan santun kepada warga sekolah, yaitu patuh dan menghargai sesama manusia. 7. Saling menyayangi dan menghargai. Kalimat positifnya kami bingung, tetap saling menyayangi. Terima kasih. Itu dari kelompok kami. Bila ada yang kurang monggo dipun sanggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diganti kesehatan, keselamatan itu nilai kebajikan universal. Kalau hidup sehat nanti luas, ada tindakannya. Bel berbunyi, semua siswa memasuki kelas. Disiplin ya, betul ya. Oke. Mengikuti upacara dengan tertib dan rapi, dengan hikmat. Rajin ini nggak bisa. Mengikuti upacara dengan tertib dan hikmat. Rajin itu kan kaitannya ketika kita mengerjakan sesuatu dengan tugas. Itu ada nilai disiplin, terus ada nilai apa lagi? Cinta tanah air, oke. Terus apa lagi? Mandiri. Mandirinya di mana, Bu? Oh, menata ya. Oke. Mandiri boleh. Terus apa lagi? Menghormati ada. Cinta tanah air ada. Ada ini juga mungkin ya, tanggung jawab. Di situ ada tanggung jawab. Jadi anak-anak itu bertanggung jawab dengan dirinya. Tertib, tanggung jawab, bukan tertib dan hikmat. Rasa cinta tanah air. Sopan santun warga sekolah. Bersikap sopan kepada warga sekolah. Bersikap sopan kepada warga sekolah. Di sini ada nilai menghargai, patuh, kesopanan, ada nilai kesopanan juga. Saling menyayangi, menghargai itu nilai, ya nilai menghargai, menghormati, menghargai, ya menghormati, menghargai. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Peraturan kelas ini sebisanya saya buat, sailingi, maaf maupun tugas, lali gitu ya. Ini datang tepat waktu. Ini datang lebih awal, penanaman untuk kedisiplinan. Yang berbeda saja menghargai karakter, melaksanakan tugas dari dulu. Ini ada tanggung jawab, kemandirian dan disiplin. Dari kelompok 3 ada tambahan yang berbeda. Ada, saja. Maju urut saja, duduk. Murid dapat menemukan solusi. Jadi solusinya bukan dari kita, tapi kita cuma mengarahkan anak itu menemukan solusi dari pelanggaran yang dia lakukan. Itu gitu Pak Guru. Ya. Jadi permasalahan seluruh di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain ya. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Biasanya kata-kata yang digunakan ini, apa yang kita yakini, ya ini merujuk ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya. Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu memperbaiki hal ini? Jadi kan memberikan tawaran-tawaran solusi kepada siswa untuk solusi dari apa yang dia perbuat atau kesalahan yang dibuat. Ya, tugas seorang manajer ini bukan mengatur perilaku seseorang. Pak Dwi nggak nulis. Lanjut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang untuk hari ini? Ya, itu sebagai apa? Ya, apakah kamu
kita hari ini. Ya, ini posisi kontrolnya sebagai apa? Pengukur, membuat rasa bersalah, pemantau, teman, manajer. Jadi itu ada. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kita buka. Tadi kan sudah ada sih di bagian pemantau tadi, menggunakan checklist atau menggunakan apa? Stiker ya. Itu pemantau. Lanjut. Ada yang betul? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti kan belum bisa membedakan. Sudah? Kita buka. Iya. Tuh. Jadi ciri-cirinya manajer itu apa? Itu menawarkan solusi anak untuk menyelesaikan masalah. Ya, ini ya. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Ini pasti betul ini. Kamu selalu yang terakhir. Tadi apa? Apa? Oke. Langsung kita buka saja. Seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah, sepulang di rumah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani gurunya. Jadi dia nangis ngomongin bahwa aku benci sama bu guruku, Bu Rani. Gitu ya. Nah, menurut Anda kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti itu? Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengarkan informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah dan kebutuhan Dinda terpenuhi? Jadi ketika anak nangis sama dia tidak kecewa dengan gurunya, gitu, apa yang akan kita lakukan? Gitu? Jika jawaban Dinda pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Ya, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan tidak seru jadinya. Nanti itu akan kebutuhan apa? Kesenangan. Dan tindakan Anda dengan sebagai guru itu apa? Mengarahkan, menasihati, memberikan kesempatan untuk menyanyi. Bisa sebenarnya ya. Karena dia suka menyanyi, kita bisa mengarahkan. Nah, sekarang pelajaran dulu itu ada eskul paduan suara. Nanti silakan diikuti. Nah, tidak langsung menghukum atau ayo Dinda sekarang nyanyi dulu di depan kelas tapi dengan teman-temannya. Nah, itu kebutuhan kesenangannya tambah semakin terwadai. Nah, itu ya. Misalnya gitu. Banyak yang lain yang bisa digunakan untuk melakukan tindakan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Ya, ini kan kasih sayang dan rasa terima. Tindakan Anda sebagai guru harusnya bagaimana? Iya. Sangat ini ya, sangat besar sekali ya. Apa guru itu harus peka juga ya, harus peka dengan keadaan semua. Ini terutama anak-anak kelas kerja biasanya ya. Jadi harus peka dengan gurunya. Jadi apa yang berbeda dari murid Anda itu harus tahu. Oh ini diberi. Jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa terimanya itu ada. Nah gitu bisa. Oke bagus. Lanjut. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu aja dari ibu guru. Aku bosan masuk guru ngajarin cerita ya, misalnya gitu. Maka tindakan Anda apa?
Oke. Ini contoh ya. Ini contoh ya. Contoh ketika kita mempraktekkan segitiga restitusi ya. Ini kan. Mulai. Ini kemarin itu Bu ya, itu kalau aku bodoh Bu, padahal saya ini kan rajin Bu. Iya. Kamu bodoh Febri. Kamu bodoh apa sih? Kamu terus dibalas apa dengan itu? Saya ini orang tuanya Bu, orang pinter Bu. Apakah tahu kalau itu perbuatan yang tidak jelas? Tahu, itu juga tahu. Kalau sudah tahu, kenapa dilakukan? Itu kan soalnya dulu Bu saya. Solusi mana solusi? Nah, sekarang kalau sekarang sudah menyampaikan dua-duanya ke Bu Juni. Sekarang harus saling menghormati orang tua, menghormati sesama. Bisa Bu? Bisa tidak diulang? Siap? Janji ya? Ayo, saling minta maaf sekarang. Minta maaf ya. Oke, terima kasih. Wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba untuk memberikan refleksi ya terhadap kegiatan yang telah kita laksanakan pada pagi hari ini tentang budaya positif atau disiplin positif bagi dia. Jadi mungkin dari materi hari ini, dari kegiatan hari ini, akhirnya kita tahu, saya tahu, terutama saya sendiri ya, bahwa mungkin banyak sekali istilahnya apa ya, kesalahan dalam tanda petik yang telah kita lakukan dalam, terutama dalam menangani murid-murid kita. Ya. Karena mungkin selama ini kalau ada siswa yang nakal, ada yang bertengkar, ada yang dalam terlambat, ada yang saling menolak dengan lemah, itu kita istilahnya apa ya, menjudge mereka itu anak nakal. Padahal ya sebenarnya ya nggak salah juga anak nakal, tapi kan dalam tanda petik mengapa mereka kok nakal? Nah, ternyata banyak sekali yang harus kita gali. Jadi kalau ini saya lihat disiplin positif ini kita mencoba menyelesaikan masalah siswa terutama ya itu berawal dari mereka sendiri. Kita hanya sebagai fasilitator. Karena tadi kan ada istilahnya apa? Motivasi intrinsik ya, dari dalam itu yang lebih, yang mungkin agak sulit ya, tapi itu nanti akan yang lebih berhasil dan istilahnya apa ya, akan permanen ya, permanen maksudnya itu permanen bagi siswa itu. Tapi kalau kita menyelesaikan masalah itu dari kita searah itu instan, hanya sebentar, mungkin karena mereka takut dengan kita, takut berhukum dan sebagainya. Tapi seiring dengan perkembangannya waktu, mereka semakin lama semakin pintar kan, semakin pintar semakin besar. Akhirnya mungkin di SD itu nggak apa, tapi di SMP berkembang apanya? Berkembang kenakalannya semakin berani ya. Karena mereka itu apa? Nggak dianggap. Terakhirnya mereka malah menyusun kekuatan ya. Jadi mungkin itu yang perlu kita pelajari hari ini. Jadi kita jangan berpikir hari ini, kita berpikir jangka panjang. Oke, jadi coba terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita ke selanjutnya. Nah, ini mungkin ini kan istilahnya
pengetahuan baru ya, pengetahuan baru ya, kita tidak boleh istilahnya pesimis salah paling berdoa. Mari kita coba ya. Ini kan pengetahuan baru dan ini bukan istilahnya bukan asal-asalan, tapi melalui berbagai penelitian, baik itu penelitian kasus atau mungkin referensi. Jadi mari kita coba laksanakan dengan segala kemampuan kita. Yang tadi yang mungkin langkah pertama ya, kita harus yang pertama adalah membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian setelah itu kalau ada masalah, dan pasti ada masalah di kelas itu, mari kita coba selesaikan dengan segitiga restitusi ya. Kalau ada masalah nanti tanya Kak Widi sebagai ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pri. Tepuk tangan Pak Pri. Ya, referensinya luar biasa. Mungkin satu lagi dari apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mempelajari budaya positif ini. Saya merasa sangat bersyukur dan berterima kasih sekali. Ternyata dari pembelajaran ini kesimpulannya untuk mendisiplinkan siswa tidak harus melalui hukuman ataupun penghargaan yang berlebihan. Kemudian tindakan-tindakan yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul budaya positif ini, saya akan berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi yang sebelumnya juga didukung oleh keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini akan merupakan kesepakatan dari guru dan siswa yang nantinya akan bisa menciptakan budaya positif di sekolah, mau di kelas maupun di sekolah, sehingga nantinya akan timbul budaya positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Oke, luar biasa bagus ya. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Bapak Ibu guru semuanya, itu tadi yang kita pelajari hari ini. Mari kita lakukan budaya positif ini mulai dari kelas kita. Insya Allah kalau kelas kita sudah melakukan, otomatis nanti akan menjadi lebih luas lagi ke sekolah kita. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat untuk melakukan perubahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, sampai ketemu lagi.